Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Jadi pada video kali ini kita akan latihan soal biologi persiapan akhir semester untuk yang kelas 11. Jangan kemana-mana, tonton video ini sampai habis. Dan kalau kalian ada pertanyaan silahkan tinggalkan di kolom komentar. Oke, kita langsung aja ke nomor 1. Mukus yang dihasilkan dalam alat pernapasan memiliki fungsi untuk. Oke, kalian lihat option A sampai E. Biasanya kalau di pilihan ganda itu jawabannya itu yang panjang-panjang kalimatnya. Tetapi jangan terjebak dengan hal itu ya. Kalian harus dilihat dulu satu persatu. Yang A menjerat debu, serbuk sari, dan partikel yang masuk ke sistem saluran udara. Kemudian B membantu pertukaran zat. C mensekresikan gas sisa pernapasan, yang D difusi gas, yang E membentuk zat yang akan diekskresikan. Oke, jadi dari bentuk mukus itu aja mungkin kita sudah bisa menangkap fungsinya mukus itu apa. Mukus itu adalah cairan yang lengket yang dihasilkan oleh kelenjar mukosa yang ada di sebagian besar rongga tubuh makhluk hidup. Jadi kalau lengket itu biasanya kan berhubungan dengan perangkap ya. Biasanya kan gitu. Jadi dia fungsinya di sini adalah menjerat debu, serbuk sari, dan partikel yang masuk ke sistem saluran udara. Jadi kan ketika kita bernafas itu udara yang kita hirup itu banyak banget mengandung beberapa partikel yang bahaya untuk tubuh manusia. Nah, adanya lendir atau mukus ini akan menjerat partikel-partikel tersebut supaya nggak masuk ke dalam tubuh kita. Bayangkan aja kalau nggak ada lendir, lalu semua partikel itu, baik itu bakteri maupun spora yang ada di udara, masuk ke tubuh, lalu nanti dia akan mengganggu sistem yang ada di tubuh manusia. Itulah kenapa ketika misalkan kalian menghirup udara yang katakanlah berdebu atau mengandung spora atau mengandung partikel-partikel yang nggak harusnya masuk ke tubuh, kalian biasanya bersin. Itu adalah bentuk penolakan tubuh kalian atau cara mengeluarkan partikel itu dari tubuh kalian tersebut. Oh ya, satu hal yang perlu kalian ketahui bahwa di kelas 11 itu kalian banyak belajar tentang sistem organ, sehingga yang perlu kalian pahami, yang perlu kalian kuasai di situ adalah nama organnya, kemudian fungsi organnya, lalu proses yang terjadi di dalam sistem organ tersebut, dan penyakit yang berhubungan dengan organ tersebut. Kalau di sistem pernapasan manusia, organ yang terlibat itu ada hidung, lalu ada faring, ada laring, trakea, lalu ada bronkus, bronkiolus, dan bermuara atau berakhir di alveolus. Nah, alveolus ini adalah tempat terjadinya pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida, antara CO2 dan O2. Next, soal berikutnya. Di bawah ini beberapa pernyataan tentang mekanisme pernapasan. Oke, ada otot diafragma mengerut. Nah, kalian perlu tahu bahwa ada dua mekanisme pernapasan. Ada mekanisme pernapasan perut sama mekanisme pernapasan dada. Kalau misalkan pernapasan dada, karena kan di soal yang diminta pernapasan dada kan, jadi kalau di pernapasan dada yang berperan itu adalah tulang rusuk, sehingga selain tulang rusuk kita cut. Jadi di satu itu ada otot diafragma, kita cut karena otot diafragma itu berperan di dalam pernapasan perut. Kemudian 3 juga kita cut karena ada otot diafragma. So jawabannya adalah yang 2 dan 4. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Pada aktivitas pernapasan biasa, volume udara yang keluar masuk merupakan. Nah, ini adalah bahasan materi volume udara pernapasan. Di situ ada beberapa istilah yang perlu kalian pahami. Yang pertama ada istilah udara tidal, lalu ada udara komplementer, kemudian udara suplementer, udara residu, kapasitas vital paru-paru, dan juga volume total paru-paru. Nah, udara tidal itu adalah udara pernapasan biasa. Jadi saat kalian napas biasa aja, ngirup, ngembusin biasa aja, itu adalah udara tidal. Dan jumlahnya atau volumenya itu sekitar 500 ml. Lalu kalau udara komplementer itu adalah
udara yang kalian hirup semaksimal mungkin, yaitu pada saat kalian menarik nafas sedalam-dalamnya. Coba deh. Oke, itu adalah udara komplementer dan volumenya itu sekitar 1500 ml. Kalian bisa lihat nih yang ada di grafik, yang ada di gambar ini. Kalian perhatikan jumlahnya per udara tersebut. Lanjut, kalau udara suplementer itu kebalikan dari komplementer. Jadi udara suplementer itu adalah udara yang kalian hembuskan dengan maksimal, atau ketika kalian menghembuskan nafas sekuat-kuatnya. Kurang lebih ya kayak gitu. Nah, ketika kalian sudah menghembuskan napas, ternyata ada volume atau ada udara yang tersimpan di dalam paru-paru kalian yang disebut dengan udara residu atau sisa udara. Itu jumlahnya atau volumenya sekitar berapa tuh yang ada di grafik, coba dilihat. Udara residu. Oke, 1500 cc juga ya. Dan kapasitas vital paru-paru itu adalah jumlah dari udara komplementer, udara tidal, dan udara suplementer. Sehingga volumenya sekitar 3500 ml. Nah, istilah lain dari udara komplementer ini adalah volume cadangan inspirasi, dan kalau udara suplementer ini istilah lainnya adalah volume cadangan ekspirasi. Nah, kalau kapasitas paru-paru itu sekitar 5000 cc. Paham ya cara baca grafiknya? Jadi tidal tuh kurangin aja 3500 dikurangi 3000 berarti 500 cc atau 500 mili. Volume udara tidal. Nah, kalau udara komplementer lihat lagi 5000 ke 3500 dikurangi berarti 1500 dan seterusnya. Oke, lanjut ya. Nomor berikutnya ini berhubungan dengan sistem ekskresi. Jadi kalau di kelas 11 semester 2 kalian kan pelajari tentang sistem organ yang sistem respirasi, sistem ekskresi, lalu ada sistem koordinasi, reproduksi, dan ada sistem imun. Nah, di sini lihat soalnya. Sistem ekskresi merupakan mekanisme utama homeostasis karena homeostasis ini berhubungan dengan keseimbangan. Oke, lihat yang option A sampai E. Kata kunci yang perlu kalian pegang di sini adalah makna dari ekskresi itu apa. Jadi ekskresi itu adalah pengeluaran zat sisa yang sudah tidak dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, kalau kalian lihat yang A, membuang sisa metabolisme sekaligus mengatur keseimbangan cairan tubuh. Kalau yang B nih, B salah karena dia mengatakan mengeluarkan ion-ion tertentu. Karena kan bisa jadi ion-ion itu yang bermanfaat bagi tubuh manusia. Kemudian yang C, sistem ekskresi mengeluarkan sisa metabolisme melalui urin. Benar, tetapi kurang lengkap. Yang E juga, yang D juga benar tapi kurang lengkap. Karena sistem ekskresi itu ada beberapa organ. Di situ ada hati, ada ginjal, ada paru-paru, dan ada kulit. Kalau hanya mengatakan melalui urin aja berarti hanya ginjal yang dimaksudkan, sementara organ lain nggak dimaksudkan. Sehingga yang C sama D salah karena dia nggak lengkap. Nah, kalau yang E ini salah karena dia mengatakan masih dibutuhkan oleh tubuh. Ini pengertian dari sekresi, bukan ekskresi. So, yang paling tepat adalah yang A, yaitu sistem ekskresi yang membuang sisa metabolisme sekaligus mengatur keseimbangan cairan tubuh. Selain nama-nama organ tadi, kalian juga perlu tahu apa yang diekskresikan, apa yang dikeluarkan oleh organ-organ tersebut. Kalau ginjal biasanya berhubungan dengan pengeluaran urin. Kalau misalkan kulit itu berhubungan dengan pengeluaran keringat dan minyak. Lalu kalau hati itu berhubungan dengan pengeluaran empedu, dan kalau paru-paru berhubungan dengan pengeluaran karbon dioksida. Oke, kita lanjut ya ke nomor berikutnya. Ini berhubungan dengan proses pembentukan urin. Perhatikan gambar nefron berikut. Proses yang terjadi pada bagian X adalah
Nah, nefron ini adalah unit fungsional yang ada dalam ginjal. Jadi ginjal kita yang cukup besar tuh, kalau kalian mengambil potongan kecil akan terlihat unit seperti ini. Dan beberapa komponen yang ada di nefron itu punya fungsi masing-masing. Jadi kalian perlu tahu nama komponen-komponen yang menyusun nefron itu dan fungsinya apa. Oke, ntar dulu ya. Jadi kalian perlu tahu nama organnya dan kalian perlu tahu bahwa ada 3 proses yang terjadi dalam pembentukan urin. Kalau bagian-bagian ini ada glomerulus, kelihatan ditunjuk ya. Ada kapsula Bowman, kemudian ada TKP, bukan tempat kejadian perkara. TKP itu tubulus contortus proximal. Lalu ada lengkung Henle apa Henle ya, pokoknya lengkung Henle. Lalu ada tubulus distal, TKD tubulus contortus distal. Itu yang bagian X. Dan ada TKK, tubulus contortus collectivus. Nah, kalau proses di pembentukan urin itu ada proses filtrasi, ada filtrasi itu penyaringan, ada proses reabsorpsi itu adalah penyerapan kembali zat-zat yang masih bisa dibutuhkan tubuh, dan ada proses augmentasi atau penambahan kembali zat-zat yang mau dikeluarkan dari tubuh. Oke, ini adalah nomor terakhir pada video ini. Jadi perhatikan tabel hasil pengujian sampel urin berikut. Kalian kan udah pernah tuh praktikum uji urin menggunakan Vehling A, Vehling B, lalu ada biuret, ada agion NO3 untuk menguji ada enggaknya gula di dalam urin, ada enggaknya protein di dalam urin, atau ada tidaknya klorida di dalam urin. Nah, kalau untuk menguji ada tidaknya glukosa kan kalian menggunakan Benedict atau penggantinya adalah Vehling A dan Vehling B. Kalau untuk menguji kadar protein di dalam urin kalian menggunakan biuret, dan untuk menguji klorida, ada enggaknya klorida di dalam urin kalian menggunakan AgNO3. Nah, kalau positif mengandung gula biasanya urin itu akan berubah menjadi warna merah setelah ditambahkan dan setelah dipanaskan. Lalu kalau misalkan urin tersebut positif mengandung protein, maka dia akan berwarna ungu setelah ditambahkan biuret. Dan kalau urin itu mengandung klorida, dia akan berwarna dia akan berubah menjadi keruh setelah ditambahkan dengan AgNO3. Adanya glukosa menandakan orang tersebut mengidap penyakit diabetes mellitus. Tapi akan bilang mellitus, DM lah ya. Nah, adanya protein di dalam urin itu menunjukkan bahwa orang tersebut mengidap penyakit albuminuria. Dan adanya kekeruhan pada urin tersebut nggak apa-apa sih sebenarnya, karena kadar klorida itu wajar ada di urin, tetapi dalam jumlah yang sedikit. Kalau banyak itu mengindikasikan hal yang lain. Tapi kalau gula sama protein itu nggak boleh ada di dalam urin, karena kalau misalkan dia ada itu menandakan ada kerusakan pada bagian nefron ginjal. Nah, lihat soalnya sekarang. Berdasarkan data tersebut, pasangan yang tepat antara bagian ginjal yang mengalami kerusakan beserta nama gangguan pada individu 1 yaitu individu 1, lihat ya. Individu 1 warna Vehling A sama B, warna urinnya itu biru muda. Jadi kalau biru muda masih normal. Intinya bukan merah, karena kalau merah dia penyakit diabetes. Lalu biuret, ini ungu, berarti dia mengidap albuminuria. Kalau AgNO3 keruh nggak apa-apa, karena ya tadi yang saya bilang, sedikit klorida itu bisa menyebabkan kekeruhan pada urin. Sehingga kita ambil yang ada kata albuminuria, yaitu di bagian cuman ada di B ya. So jawabannya adalah yang B. Oke. Gimana, udah paham?
Jangan lupa klik tombol subscribe, lalu klik tombol lonceng yang ada di sampingnya supaya kalian gak ketinggalan notifikasi video berikutnya. Dan supaya saya juga lebih semangat gitu untuk membuat video-video berikutnya. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat.